Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar sahabat Oma? Kita berjumpa lagi di channel yang sama. Saya ucapkan terima kasih banyak yang masih setia sampai saat ini untuk senantiasa mendukung dan mensupport berkembangnya channel ini. Semoga kita semua dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam setiap apa yang kita usahakan di kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua, pada podcast pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebuah nasihat, tentunya nasihat untuk kita semua, terutama kepada diri pribadi yang berbicara, bahwa jangan mudah mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Misal contoh, kita mengatakan kepada orang lain bodoh, kamu ini bodoh, kamu ini begini. Maka itu sama sekali tidak boleh kita mengucapkan kalimat itu terhadap orang lain. Karena sejatinya sesuatu kalimat yang kita ucapkan terhadap orang lain itu sejatinya kita mengucapkan untuk diri kita. Kita katakan orang bodoh, maka sejatinya kita mendoakan diri kita untuk bodoh. Karena yang menilai seseorang itu bodoh bukan kita. Pintar dan bodohnya seseorang itu bukan urusan manusia. Karena kenapa? Ketika kita mengatakan bodoh terhadap orang lain, bukankah dikatakan dalam syair agama kita bahwa jangan engkau mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap saudaramu, karena sesuatu yang buruk yang kau ucapkan kepada saudaramu itu adalah sejatinya untuk dirimu sendiri. Dan juga jangan kau mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap saudaramu, karena sejatinya apa yang kau ucapkan itu adalah doa. Bukankah tidak baik kita mendoakan saudara kita untuk menjadi buruk? Yang kita harapkan adalah bagaimana mendoakan saudara kita menjadi lebih baik. Kita doakan saudara kita ini supaya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yang baik untuk dirinya di muka bumi ini. Dan juga dikatakan bahwa apa yang kau ucapkan itu adalah doa. Dan sejatinya ketika engkau mendoakan keburukan terhadap saudaramu, maka hukum agama mengatakan lebih dulu engkau akan mendapatkan apa yang kau doakan terhadap saudaramu daripada apa yang didapatkan oleh saudaramu. Maka saudaraku, sahabatku semua, mari kita senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik terhadap saudara kita. Karena mengucapkan sesuatu yang buruk itu tidak dibolehkan atau dilarang dalam agama kita. Karena sesuatu yang kita ucapkan itu buruk terhadap saudara kita itu suatu saat akan dijadikan sebuah kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua doa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tertolak. Tidak ada doa yang tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja butuh waktu untuk doa itu diterima. Karena kenapa? Ada doa yang mungkin pada saat itu diterima, dikabulkan Allah. Ada doa mungkin keesokan harinya baru doa itu diterima. Ada juga nanti mungkin seminggu, sepekan doa itu akan diterima Allah. Ada juga yang sebulan doa itu akan diterima. Ada yang bertahun, sudah tahunan doa itu belum diijabah Allah. Dan ada juga doa yang nanti dikabulkan Allah pada saat di yaumil akhir. Maka dari itu saudaraku, ketika kita ingin mengucapkan sesuatu kepada saudara kita, maka berfikirlah dulu. Gunakan akal fikir yang diberikan Allah. Otak kita ini, akal pikiran kita ini adalah sebuah anugerah. Makanya kita tidak terlalu senang, dan saya pribadi tidak terlalu ada perasaan ilfil, ada perasaan risih ketika melihat seseorang itu mengatakan sesuatu yang buruk terhadap saudaranya seenaknya saja. Mau dia keluarkan, lepaskan ucapan yang apa yang ada di dalam dirinya itu, mau baik atau buruk, dia tidak fikirkan. Ketika dia ingin mengucapkan sesuatu yang buruk, begitu ringan di lidahnya. Nah, ini terkadang kita agak terganggu dengan ucapan seperti ini. Ya, sehingga akan ada nanti waktu di mana ucapan itu akan menimpa dirinya, sehingga dia akan merasa menyesal. Sehingga dia akan berkata, kok kenapa kehidupan ini? Kenapa kehidupan ini seperti ini? Tidak adil kehidupan ini. Bukan tidak adil.
engkau yang mengucapkan doa itu terhadap dirimu sendiri. Nah, bukankah tadi dikatakan bahwa setiap doa pasti akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ucapkan yang baik-baik terhadap saudara kita. Dan memang ada betul ini orang ini luar biasa. Ketika dia ingin mengucapkan, seakan-akan tidak ada beban. Dia mau mengatakan ini, mau mengatakan itu kepada saudaranya, semaunya saja. Dia tidak fikirkan bahwa apa yang diucapkan ini akan berdampak buruk terhadap saudaranya. Dan akan menciptakan sebuah permusuhan di dalam ucapan kita itu. Kenapa demikian? Ada sesuatu ucapan yang kita ucapkan kepada saudara kita. Sementara ucapan ini tidak menyenangkan, tidak mengenakkan terhadap teman kita ini. Terhadap saudara kita ini. Maka dia akan berpikir, ini sahabat saya kenapa? Ini teman saya ini kenapa? Kok seenaknya ngomong begini, ngomong begitu terhadap saya? Nah, maka teman ini perlahan akan menjauh dari kita. Kenapa? Tidak ada orang yang bertahan dengan ucapan yang tidak baik. Tidak ada orang yang akan bertahan dengan ucapan yang buruk. Setiap hari kita katakan bodoh terhadap dia. Setiap hari kita katakan dungu terhadap dia. Setiap hari kita katakan ucapan-ucapan jahat terhadap dia. Atau bahkan ada yang dia menganggap dirinya bersahabat, berteman. Tapi dia terkadang mengucapkan kata binatang terhadap saudaranya. Ini kan tidak benar. Maka saudaraku, sahabatku semua, tahan hal-hal seperti ini. Jangan kita begitu mudah, seakan-akan tidak ada beban di lidah ini. Ya. Bukankah dikatakan dalam pepatah bahwa kesuksesan menghaji Roma Irama karena lidahnya. Ya. Bagaimana Ustaz Jafri Al-Bukhari dulu menjadi seorang dai yang luar biasa karena lidahnya. Zainuddin MZ dikatakan dai sejuta umat itu karena lidahnya. Adapun orang terpuruk dalam bui, kenapa? Karena lidahnya. Sehingga dikatakan banyak orang sukses karena lidahnya, banyak pula orang yang buruk karena lidahnya. Tergantung bagaimana kita mengelola ucapan-ucapan kita. Ketika kita senantiasa menjadikan lidah ini sebagai lahan ibadah kepada Allah, kita jadikan sebuah anugerah yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita memanfaatkan sebaik-baik mungkin yang diinginkan Allah, maka tidak ada keburukan yang akan menimpa kehidupan kita. Karena terkadang ada orang yang tertimpa musibah disebabkan karena lidahnya, disebabkan karena ucapannya sendiri. Nah, mungkin kita pernah menemukan di dalam kehidupan kita, ada orang yang mungkin barusan kita dengar berkata demikian. Tidak lama kemudian tertimpa musibah dengan apa yang diucapkan. Ini sebuah hukum alam. Maka kita tidak bisa menghindar dari hal-hal seperti ini. Maka rumusnya adalah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengucapkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat dari lisan kita ini. Karena sejatinya lisan yang Allah ciptakan untuk kita pergunakan berzikir kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang tidak difasihkan lisannya ini untuk mengucapkan kalimat zikir kepada Allah, tapi hatinya senantiasa menginginkan kepada Allah, ya Allah, berharap, ya Allah, jadikan lisan saya ini sebagai sarana untuk berzikir kepadamu, ya Allah. Nah, ada orang yang tidak diberikan sebuah kekurangan terhadap lidahnya, tapi dia mempergunakan na'udzubillah di jalan yang tidak benar. Ya, membodohi orang lain, membohongi orang lain, menipu orang lain. Nah, inilah haula wala quwata illa billah. Kita berlindung kepada Allah. Mungkin podcast pada pagi hari ini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama terhadap diri pribadi yang berbicara. Karena sejatinya ketika kita menasihati orang lain, sejatinya kita menasihati diri kita sendiri. Apa yang kita ucapkan akan menjadi tolak ukur bagi diri kita. Apa yang kita ucapkan akan menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Ketika kita senantiasa mengucapkan sesuatu yang positif, maka yakin dan percaya dia akan berusaha menjadi positif dalam kehidupannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.